kalau boleh saya bikin kerangkanya dikit, saya rangkum dikit, nanti kalau salah atau ada yang kurang boleh ditambah mungkin. Jadi teman-teman kalau mau kuliah di Mesir sekarang, itu teman-teman harus pantengin, salah satunya adalah pusat informasi Kementerian Agama ya. Bisa dari websitenya, bisa melalui media sosial misalnya dan sebagainya, cari informasi dari Kementerian Agama, itu yang pertama. Nah kemudian yang harus dipersiapkan adalah kemampuan bahasa Arab, karena itu adalah salah satu kunci ya. Tadi kalau diceritakan oleh dua narsum kita, itu jelas bahwa leveling atau kemampuan kita untuk masuk ke universitas didahului oleh tes bahasa kita. Kalau tes bahasa kita semakin baik, tentu persiapan kita semakin singkat dan makin cepat juga kita bisa masuk kuliah. Nah, pertanyaan saya sekarang, yang dilakukan oleh Erlata apa? Maksud saya, ini kan dari tadi kan kita bicaranya Kementerian Agama, Musibah, kemudian apa namanya, dan tadi beberapa jalur lain, misalnya ada yang beasiswa PBN, beasiswa Al-Azhar melalui PBNU, beasiswa Al-Azhar melalui Gontor dan sebagainya tadi yang sudah disebutkan. Nah sekarang Erlata ini perannya apa nih? Mungkin Mas Ito bisa jelaskan sedikit di mana teman-teman apa perlunya nih ke Erlata? Ya, terima kasih. Yang pertama tentu saja kami memberikan seluruh informasi yang ada. Oke. Jadi ada, kalau mungkin sahabat-sahabat sempat mampir kan di website rehlata.co.id. Rehlata.co.id. Di sini ya. Itu seluruh informasi kami sampaikan. Bahkan yang tahun-tahun sebelumnya pun kalau mau di scroll juga kalau masih ada tentang semua pelaksanaan. Kemudian ya sama, bukan hanya di web, di di Instagram atau di Facebook itu semuanya. Kalau Instagramnya apa nih? Instagram kami ada dua, Rehlatatur, satu kuliah di Pincang garis bawah Rehlata. Nanti kalau Facebooknya Facebook Rehlata Permata Insani. Siap. Jadi akun YouTube-nya apa? YouTube belum. Ada 4. Siap. Yang pertama kami sampaikan informasinya melalui kanal-kanal yang ada. Dan yang kedua secara langsung seperti apa? Kami juga membina puluhan grup, baik yang sudah diusir atau yang masih di Indonesia akan berangkat, atau ada yang masih proses menunggu informasi dibukanya seleksi dan sebagainya. Itu semuanya dalam keadaan. Dan ada juga asrama yang terus kita adakan secara periodik. Jadi ada yang jangka panjang, ada jangka pendek, ada dan tidak hanya di Jakarta, ada juga yang beberapa kali kami adakan di luar daerah. Nanti tentu tujuannya adalah bimbingan dan persiapan mempersiapkan diri menuju Al-Azhar. Karena di Rehalta kami juga punya dewan pengajar, ada tim yang concern di bidang memang studi bahasa untuk penguatan persiapan di sana. Itu berarti kalau boleh dibilang sebenarnya teman-teman di Rehalta ini juga justru garda terdepan ya, menginformasikan, menjaring, mempublikasikan, menjelaskan ke teman-teman yang memang punya keinginan gitu ya. Ya, dan saya kalau dengar dulu nggak tahu di masa pandemi, tapi sebelum pandemi ini saya juga dengar teman-teman Rehalta bahkan bikin ini ya, sosialisasi langsung ke pesantren-pesantren di Indonesia ya, benar ya? Bisa boleh diceritakan nggak? Ya, kami turun ke pesantren mungkin udah lebih dari 10 kali. Jadi ada yang sifatnya memang undangan, memang diminta pesantren A, pesantren B dan seterusnya. Ada juga yang kami karena dekat dengan salah satu pengasuh atau pengurusnya, kami sampaikan ini barangkali mau butuh informasi ini siap, kami juga datang ke sana. Artinya kami juga secara langsung menyampaikan informasi terkait kemiskinan kepada adik-adik sana. Ya, berarti bahkan kami juga yang menjelaskan kepada orang tua. Mereka dapat informasi dari kami entah melalui kanal medsos atau secara langsung ketika sosialisasi, kemudian disampaikan ke orang tua nggak sah, langsung juga kan. Berarti nggak ada jam kerja, nggak ada hari kerja ya? Ya, hampir 24 jam. Iya. Jadi kalau boleh saya bilang, perannya teman-teman Rehalta ini, Mas Ito dan tim tentunya yang lain, diakui atau tidak,
sangat besar terhadap proses pemberangkatan mahasiswa ini. Bahkan sebenarnya di luar program Maharata pun, misalnya Kementerian Agama mengadakan seleksi, padahal kita belum ngapa-ngapain, itu kita udah diserang karena nomor kita kan di kemana-mana. Sudah dikenal. Termasuk misalnya Pusiba mengadakan seleksi walaupun kita nggak dikasih tahu apa-apa kapan diseleksi, kita udah disering juga. Mau nanya harga segala macam biaya program kita semua terkait Mesir aja kita pokoknya udah mulai diserang sama banget. Kita mereka ikut program siapa kadang tetap nanya kelewatan. Karena kalau boleh saya saya catat tadi kan di depan Mas Ito bilang 900 paling enggak ya sudah diberangkatkan. Artinya 900 ini yang dulunya menggunakan jasa rata dan pasti dia punya teman alma mater, adik kelas, punya saudara, punya tetangga, yang itu pasti kalau nyari informasi nanyanya ke 900 orang tadi kan, dan 900 orang tadi pasti merekomendasikannya ke rata, sehingga jaringannya pasti luas, pasti besar, apalagi kalau selama ini penanganannya baik, tentu orang kesannya juga baik, kecuali punya masalah orang nggak akan rekomendasikan lagi, sehingga teman-teman ini berarti memang adalah garda depan, garda yang membantu memfasilitasi, menghubungkan dari yang tadi di atas saya sebutkan tadi, ada Al-Azharnya, ada Kementerian Agamanya, ada Pusibanya. Nah, teman-teman ini yang di bawah yang memang grassroots mencari, menyebarkan informasi ke mereka untuk bisa terhubung ke atas. Gitu ya kali ya. Mungkin secara teknis Mas Ruby, mungkin lebih kayak ke dokumen-dokumen kali ya. Dokumen-dokumen kalau yang diperlukan teman-teman apa sih, apa aja yang basic lah, yang paling penting. Oke, jadi baik itu yang dinyatakan lulus seleksi Kementerian Agama atau yang sudah mengikuti program Pusiba, nanti menjelang keberangkatan mereka akan diminta mempersiapkan dokumen untuk kemudian didaftarkan lagi ke Al-Azhar. Apa aja itu ya, ijazah, paspor, foto, SKCK, kemudian itu aja kurang lebih. Perlu surat kesehatan sama diterjemah atau tidak aslinya dokumen asli saja. Oh, oke. Nanti di prosesnya terjemahnya di sini. Betul. Berarti teman-teman cukup menyiapkan berkas asli. Betul. Nanti proses terjemah, legalisasi semua di tim panitia ya. Oke. Kemudian kalau biaya Mas, kira-kira biaya. Jadi tadi Pak Ito sudah sebutkan, jadi ke Al-Azhar itu ada beasiswa dan ada juga non beasiswa. Nah, kalau beasiswa ini semuanya sudah dari Al-Azhar kecuali persiapan berkasnya, karena Al-Azhar juga tidak menanggung persiapan berkasnya. Kayak misalnya kalau yang beasiswa itu kan dibutuhkan paspor, penerjemahan dokumen, itu kan Al-Azhar tidak menanggung itu, maka tapi seluruh proses keberangkatan hingga di Mesirnya itu teman-teman yang beasiswa ditanggung Al-Azhar. Nah, kalau yang beasiswa itu dia wajib menyiapkan dana untuk persiapan dokumen saja, itu kurang lebih kisaran 5 jutaan, kurang lebih 3 sampai 5 juta, karena komponen bukan hanya dokumen, kadang ada juga ya mungkin ada aja lah biasanya yang perlu dikeluarkan. Kemudian untuk yang non beasiswa ini, artinya non beasiswa itu adalah mereka berangkat dengan biaya sendiri, living cost sendiri, kemudian uang jajan sendiri, sedangkan kuliah di Al-Azharnya sendiri itu memang sudah free dari sananya. Nah, untuk persiapan yang non beasiswa ini meliputi persiapan dokumen, tiket keberangkatan, persiapan rumah di sana, ya kurang lebih kebutuhan dananya dari persiapan berkas sampai terbang dan sampai kawan-kawan punya tempat tinggal di sana kurang lebih ya 15 sampai 25 juta. Itu tergantung nanti asrama dan tidaknya. Oh, jadi sekarang tuh ada asrama dan tidak, Pak? Iya, berarti kisarannya 15 sampai 25. Betul. Estimasinya tergantung nanti asrama atau tidak, dan banyak komponen lain yang menentukan. Tapi kisarannya seperti itu. Itu di luar Pusiba atau markas. Di luar Pusiba. Ya, jadi itu di luar biaya Pusiba baik di sini maupun di markas Lughah di Kairo. Oke. Berarti kalau bisa dibilang begitu, berarti dari A sampai Z semua proses bisa dilakukan oleh Harlata ya. Betul. Jadi ya seperti yang sampaikan Pak Ito tadi, jadi kita itu mulai dari sosialisasi sebagai
informasi center untuk adik-adik yang ingin ke Al-Azhar, kemudian melaksanakan pembinaan, baik itu yang akan mengikuti seleksi Kementerian Agama ataupun yang akan mengikuti tahdid mustawa atau penentuan level bahasa di Pusibah. Kita akan adakan kelas persiapan. Kemudian setelah mereka lulus dari seleksi Kemenak atau yang sudah melaksanakan kelas di Pusibah, kita juga membantu segala proses pemberkasannya. Kemudian pemberkasan sudah selesai, kita siapkan tiketnya, mereka kita antar terbang. Di Mesir juga kita alhamdulillah punya tim, karena tadi kita sudah ada 900-an yang sudah kita terbangkan, sehingga kita punya tim lah di Mesir. Jadi kita siapkan rumahnya di sana. Jadi teman-teman tinggal menyediakan lulus seleksi, menyerahkan berkas, terbang kita dampingi. Di Mesir sudah ada rumahnya, kemudian juga ditemani oleh tim-tim kakak-kakak kelas yang sudah ada di Mesir. Mantap sekali. Oke, sekarang kita lanjut kalau gitu ke Mas Itoh nih. Cerita dikit mungkin sebagai gambaran, tentu kita nggak tahu ya dinamika masing-masing negara tentu berbeda-beda. Tapi kalau boleh kasih gambaran dikit nih Mas, biaya hidup kira-kira mahal nggak nih di Mesir saat ini? Teman-teman butuh, kalau misalnya yang non beasiswa ya, butuh living cost berapa yang harus disiapkan oleh orang tua masing-masing untuk membiayai sekolah di sana, kuliah di sana? Ya, terima kasih. Secara umum untuk living cost di Mesir ini berbandingkan di kota-kota besar yang lainnya di Kairo ya. Jadi perbandingan misalnya Kairo dengan Jakarta. Di Jakarta ini kita untuk kawasan lingkungan Ciputat aja yang bisa dikatakan kota pelajarnya, karena banyak sekali mahasiswa di sini, itu kita sewa kos sebulan aja paling tidak 700-800 ribu, dan itu hanya kosnya saja, belum biaya makan, kemudian transport dan lain sebagainya, sehingga untuk biaya hidup di Ciputat itu lebih tinggi, paling tidak satu bulan itu minimal 2 juta. Sementara di Mesir itu lebih ringan. Kenapa? Karena bisa dikatakan sewa rumah, mereka punya kan sewa rumah ya, yang non-beasiswa itu. Satu rumah biasanya diisi kurang lebih 5-6 orang atau 7 orang, tergantung kapasitas fasilitasnya, dan rata-rata sewa per bulannya 2-3 juta yang dibagi dari 2-3 juta satu rumah, dibagi tadi 5-7 orang ya. Okay. Artinya kebutuhan di Mesir secara umum rata-rata itu kisaran 1,5 juta atau $100. Jadi orang tua mengirimkan 1,5 juta itu sudah cukup. Atau bahkan misalnya lebih hemat lagi, dia nggak butuh transport, tinggalnya di belakang kampus, kemudian rumahnya yang harusnya diisi 5 orang atau 6 orang ternyata diisi 7-8 orang, sehingga biaya bisa ditekan. Berarti biaya makan segala macam masih murah Mas ya? Atau lebih murah dari zaman kita dulu? Ya mungkin kurang lebih. Berarti kayak makan, kayak jajan-jajan lah, teman-teman pengen jajan masih oke lah ya, 1,5 juta ya. Oke. Berarti sebenarnya teman-teman kalau tadi menganggap bahwa biaya pemberangkatannya tinggi, ya memang karena prosesnya panjang, kemudian banyak hal yang harus disiapkan. Tapi faktanya di sana kuliah gratis, kemudian biaya hidup sangat rendah, sehingga bisa jadi pertimbangan plus lah buat teman-teman semua kalau yang masih punya keinginan, insya Allah dimudahkan. Satu lagi nih, saya kayaknya kepikiran masih sama atau enggak, karena dulu mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman, karena dulu di masa saya dulu ada beasiswa lain yang diberikan oleh banyak lembaga di Mesir yang di luar Al-Azhar. Itu masih ada nggak Mas Ika? Masih ya? Oke. Jadi tadi sempat saya sini bahwa biaya hidup per bulan kan rata-rata 1,5 juta ya. Nah, banyak juga di antara kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang di sana, mereka nol rupiah dari rumah. Jadi bahkan orang tua sudah sudah apa? Karena mereka berprestasi di kuliah di kampus berprestasi, kemudian nilainya bisa diajukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan beasiswa dari lembaga-lembaga yang ada di sini. Misalnya apa? Misalnya baik di Jakarta, Kuwait, kemudian Al-Azhar sendiri belum buka. Ada lagi yang khusus untuk yang sudah di sana, bukan yang dari awal berangkatan ya. Lain lagi seperti yang tadi. Kemudian ada lagi namanya WAMI. Ya. Kemudian ada lagi yang bantuan sifatnya bantuan bulanan ya, tapi bukan seperti beasiswa yang tetap tadi, misalnya seperti apa, Jamiah Syariah. Kemudian ada lagi
BWAKM punya Indonesia, jadi mengumpulkan muslimin atau donatur kemudian dibagi kepada kawan-kawan yang kurang mampu secara finansial. Karena pasti mungkin bagi sebagian orang 1,5 juta dianggap tinggi, tapi sebagian yang lain mungkin ya cukup gitu. Artinya mereka yang merasa itu 1,5 juta masih tinggi bisa mendapatkan skema lain dengan cara berprestasi dan mendapatkan beasiswa dari lembaga yang menyediakan yang ada di sini. Mas Ruby mungkin ada hal lain yang mau disampaikan, misalnya saya kepikiran kalau mau ke Al-Azhar itu apakah mereka harus lulusan pesantren yang paham bahasa Arab, paham ilmu agama atau gimana? Untuk ke Al-Azhar itu sebenarnya tidak harus alumni pesantren atau lembaga agama. SMA pun bisa, SMA, kemudian SMK, boleh. Asalkan mereka bisa bahasa Arab dan punya kecukupan wawasan keislaman. Jadi artinya karena tadi seleksinya menggunakan bahasa Arab, yang penting dia bisa seleksi menggunakan bahasa Arab. Nah, selama dia bisa menguasai bahasa Arab dengan baik, wawasan keislaman juga baik. Dan satu mas, yang penting juga sekarang di seleksi Kementerian Agama itu ada juga materi kebangsaan. Jadi untuk memastikan itu di Kemenaknya, itu untuk memastikan bahwa ketika kita belajar di Al-Azhar, kita pulang dengan tetap membawa kecintaan terhadap Indonesia. Ya, karena banyak orang luar negeri udah lain pemikirannya, udah terbawa lah. Sedangkan Al-Azhar sendiri kan selalu mengajarkan kita untuk moderat berpikir dalam pemikiran, kemudian Islam itu rahmatan lil alamin, sehingga itu kan kita bawa kembali ke Indonesia untuk menyebarkan Islam yang penuh rahmah dan rahmatan lil alamin. Sekalian mungkin Mas Ruby ada mau pesan-pesan penutup buat teman-teman. Oke, pesan ST lah. ST nanti habisin pesan ST lagi. Ya, pesan-pesan kita sekarang zamannya terbuka. Dulu mungkin di zaman kami internet belum begitu istimewa. Iya. Belum begitu istimewa. Sekarang internet udah di mana-mana. Artinya informasi itu bisa kita dapat dari mana saja. Sekarang sudah informasi terbuka. Mau belajar ke Mesir, Malaysia, ke Maroko, semua sudah terbuka. Nah, silakan bagi adik-adik yang mau belajar ke luar negeri, terutama ke Timur Tengah, lebih khusus lagi ke Mesir ya, selalu pantengin website-website atau lembaga-lembaga yang sudah kami sebutkan di atas tadi. Insya Allah selama kita punya kemauan, punya tekad yang kuat, insya Allah Allah mudahkan jalannya. Mungkin Mas Ito ada pesan sebelum terakhir. Kalau pesan terakhir kayaknya gimana? Ya, sama sekarang kita sudah memasuki zaman era digital, semua informasi dapat akses dengan mudah ya. Mari kita manfaatkan. Bahkan tidak hanya informasi yang kita share atau kita bahas di awal, mungkin kita bisa geser. Misalnya, apakah Mesir cuma Al-Azhar aja? Nah, sekarang kita manfaatkan gadget kita. Apakah di Mesir itu kampus cuma Al-Azhar? Bagaimana dengan kampus yang lain? Itu mungkin ya kita mengeksplor sendiri lah. Atau negara-negara yang lain. Kurang lebih seperti. Prinsipnya adalah bagaimana kita terus bergerak, belajar juga. Masya Allah. Oke, makasih. Sekali lagi saya sampaikan buat Mas Ruby, Mas Ito yang sudah berkenan sharing informasi, pengalaman, motivasi, dan hal-hal penting lainnya yang menurut saya sangat berharga dan sangat penting karena sejauh yang saya tahu, karena sangat besarnya kesempatan belajar di Al-Azhar yang diberikan oleh Al-Azhar kepada semua sedunia termasuk Indonesia, sehingga informasi yang bertebaran juga sangat banyak. Teman-teman mungkin nggak sekali dua kali ini aja mendapatkan informasi tentang bagaimana cara berkuliah di Al-Azhar. Tapi mungkin saat ini banyak sekali yang sudah berubah, khususnya di 2, 3 atau bahkan 5 tahun belakangan ini. Bahkan saya sendiri sudah nggak ke-update hal-hal yang disampaikan oleh
Mas Ruby dan Mas Ito, sehingga mungkin ini adalah video yang bisa menjadi referensi yang fresh, baru buat kalian semua yang memang berkeinginan atau bercita-cita untuk kuliah di Halmahera. Kami mendoakan semoga kalian sukses dan semoga kalau kalian punya cita-cita itu bisa terwujud, dimudahkan semuanya, sehingga kalian bisa mencontoh kakak-kakak kelas kalian seperti ini yang hebat-hebat ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka videonya like, dan kalau ya mau komen-komen atau mau cari informasi lain, kayaknya jangan komen di bawah deh, tapi langsung masuk ke IG yang tadi sudah kita share. Dan kalau kalian punya teman-teman yang kalian pikir manfaat untuk mendengarkan atau melihat video ini, kalian share ke Berkas ini. Dari kami sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.